Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Jabal Arafah, dan tema yang kita usung pada malam hari ini tentang sejarah berdarah kaum Khawarij dan juga tetesan darah kaum muslimin sampai kiamat dibangkitkan. Pembahasan ini cukup menarik untuk kita bahas, karena satu-satunya firqah ataupun kelompok sesat yang muncul di zaman Nabi SAW, dan belum ada satupun kelompok yang muncul di zaman itu. Makanya Nabi SAW sampai banyak riwayat yang sampai kepada kita, kurang lebih 15 atau mungkin 18 hadis lebih, yang mengisahkan tentang Khawarij ini. Bahkan Nabi SAW sangat detail bagaimana mensifati watak dan sifat mereka supaya mudah dikenali. Bahkan saking bahayanya kelompok ini, Nabi SAW tidak pernah memaafkan mereka. Anda bisa bayangkan, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, kurang apa mereka melakukan penekanan terhadap dakwah Nabi SAW, sampai banyak para sahabat yang dibunuh dan Rasul menyaksikannya. Contoh saja keluarga Ammar bin Yasir. Tapi ketika Nabi SAW Allah berikan kekuatan sehingga kemudian mampu mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah, atau dalam sejarah disebut Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang musyrik Mekah, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, idhabu fa antumut tulaqah, pergi kalian, kalian sudah kubebaskan semuanya. Tetapi ketika Nabi SAW bicara soal Khawarij, Nabi SAW tidak mengatakan idhabu fa antumut tulaqah, pergi kalian, aku sudah maafkan kalian. Tapi Nabi SAW justru mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin, kalau ku jumpai mereka, satu pun dari mereka, ku perangi mereka, ku bantai mereka seperti dahulu kaum Ad dibantai dan diserang oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kenapa Nabi SAW marah kepada mereka, padahal sifat-sifat Khawarij nanti saya akan jelaskan. Bagaimana mereka ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran. Bahkan itu terlihat daripada wajah mereka. Bibir mereka pecah karena puasa.
Mata mereka cekung karena rajin qiyamul lail. Dan mereka memiliki suara seperti suara tawon yang terus membaca Al-Quran dan tidak berhenti. Akan tetapi Nabi SAW tetap mengatakan, tuba liman qatalu wa qutilu, kata Rasul. Beruntung orang-orang yang memerangi mereka dan yang dibunuh mereka. Betapa bahayanya kelompok ini. Dan Nabi SAW mengatakan, kullama zahara qarnun quti' hatta akhiruhum yatba'ud dajjal. Setiap muncul generasi Khawarij ini, kalau bisa habisi mereka. Setiap muncul generasi ini habisi mereka, kata Rasul. Sehingga sampai yang terakhir dari kelompok ini, mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa bahayanya kelompok ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini cikal bakalnya sudah ada di zaman Rasul. Di zaman Nabi SAW, yang disebutkan banyak riwayat, salah satunya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, jadi ketika Nabi SAW selesai memenangkan perang Hunain, perang yang sangat besar, Nabi pulang membawa harta ghanimah yang cukup besar. Ketika itu Nabi SAW mengumpulkan harta itu, kemudian dipegang oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Nabi SAW kemudian memperhatikan orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya masih lemah, artinya baru masuk Islam. Nabi SAW melebihkan bagian itu kepada mereka. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, bahkan dalam riwayat ini namanya Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi. Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Antum jangan salah paham. Dzul Khuwaisirah itu ada dua. Ada Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, yang hadisnya ma'ruf, ada seorang Arab kencing di masjid. Kemudian Nabi SAW memarahi para sahabat yang ketika itu membentak orang Arab yang sedang kencing di masjid itu. Kata Rasul, da'uhu, tinggalkan dia. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil Arab, orang Badui ini, dan mengatakan, masjid ini tempat sholat, tempat baca Quran, tempat zikir, gitu kan. Artinya bukan tempat kencing gitu. Maka karena lembutnya Nabi berdakwah kepada Arab ini, maka dia mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan pernah rahmati itu orang-orang itu. Dia sudah memelototi aku, katanya. Lah seorang Arab ini namanya siapa? Dzul Khuwaisirah juga. Ya. Tapi bukan Dzul Khuwaisirah ini. Yang dimaksud Dzul Khuwaisirah di sini adalah Khurqus Ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi. Palanya botak. Kemudian datang kepada Nabi SAW tanpa salam, langsung mengatakan, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Kenapa kau lebihkan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam? Kami loh sudah lama. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa nanti kita tahu di antara sifat-sifat Khawarij, satu, at-ta'nu fi adyanin nas, mencela agama orang. Nabi SAW dicelanya, seolah-olah Nabi SAW tidak adil dan tidak amanah. Maka mereka suka mencela agama orang, seolah-olah dia sendiri yang punya sorga, yang lain salah, yang lain kafir. Yang kedua,
talabud dunya. Mereka itu mencari dunia, bukan mencari akhirat. Karena di sini konteksnya apa? Rebutan harta ghanimah kan? Maka ciri yang kedua talabud dunya, niat mereka itu urusan dunia saja. Makanya ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya tentang perihal Khawarij, kata orang ini, ya Imam, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu mereka keluar li talabid dunya, untuk mencari dunia? Padahal aku melihat dengan kedua mataku bagaimana mereka salatnya, zakatnya, puasanya. Mereka keluar dengan harta jiwa dan keluarganya, sampai kemudian mereka berperang di jalan Allah dan syahid. Bagaimana engkau katakan mereka talabud dunya, mencari dunia? Maka Hasan Al-Basri mengatakan pada orang ini, amana'akum imamun salah? Apakah pemimpin kalian melarang kalian salat? Mereka mengatakan tidak. Amana'akum imamukum al-hajj? Apakah imam kalian, pemimpin kalian melarang kalian haji? Apakah pemimpin kalian melarang kalian zakat? Disebutkan apakah kalian dilarang oleh imam kalian untuk beribadah? Mereka mengatakan tidak. Lah kalau seandainya kalian bisa salat dengan tenang, bisa haji dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, lalu buat apa anda mengangkat senjata kemudian perang, kemudian meninggal di dalam peperangan? Kalau bukan tujuan dunia, apa namanya? Ma'asyiral muslimin, maka Dzul Khuwaisirah ini datang kepada Rasul meminta bagian harta rampasan perang li ajli dunia, karena dunia. Maka kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan kepada Dzul Khuwaisirah, illam a'dil famay ya'dil. Kalau aku enggak adil, siapa yang lebih adil dari aku, kata Rasul. Coba, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempercayakan aku kepada penduduk bumi. Lah engkau tidak percaya kepadaku? Dalam riwayat, laqad khibtu wa khasirtu. Sungguh aku telah rugi dan telah binasa. Dalam riwayat, khibta wa khasirta, artinya engkau yang rugi, engkau yang binasa, punya nabi yang tidak amanah. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil? Maka Nabi SAW setelah orang ini pergi, kemudian Rasul mengatakan, min di hadzal rajul, kelak akan muncul orang yang seperti ini, bukan keturunan orang ini, tapi orang yang seperti itu kelak akan ada, di mana mereka, kata Rasul, yahkiruna ahadakum, yahkiruna ahadukum salatahu ma'a salatihim, wasyamahu ma'a siyamihim, wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Di mana akan muncul nanti orang-orang yang persis seperti dia, kata Rasul. Satu kaum yang mereka meremehkan solat-solat kalian dibandingkan solat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, baca Quran kalian dibandingkan baca Quran mereka. Artinya mereka ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran, dan mereka lebih hebat dibandingkan kalian. Tapi Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tapi mereka melesat dari agama, dari Islam, seperti anak panah yang keluar dari busurnya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Kalau aku dapati mereka, kutumpas mereka sebagaimana dahulu bangsa 'Ad ditumpas, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka Nabi SAW sudah menjelaskan sedikit ciri Khawarij. Ciri Khawarij. Makanya dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyebutkan dalam riwayat, tidak menyebutkan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis ini, tapi menyebutkan ciri yang lain. Apa kata beliau? Fa aqbala rajulun kathul lihyati
Yang datang kepada Rasul itu janggutnya lebat. Kemudian musriful wajnataini, menonjol pipinya. Kemudian ghabirul ainaini, cekung kedua matanya karena banyak menangis. Kemudian natil jabin, hitam dahinya karena selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahluqur ra'si, dan pelontos, artinya botak kepalanya. Makanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ada satu kisah dari seorang laki-laki namanya Sabigh. Sabigh ini suka membawa syubhat. Dia datang dari Syam ke Madinah membawa syubhat. Datang ke pasar-pasar, kemudian mengadukan ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga orang bingung. Akhirnya kemudian dihadapkan kepada Umar. Umar membawa pelepah kurma, dipukul kepalanya. Masih ada syubhat di kepalamu? Dipukul lagi sampai berdarah. Akhirnya dia mengatakan, sudah enggak ada Umar, sudah habis syubhat di kepalaku, katanya. Akhirnya imamahnya kemudian jatuh. Kata Umar radhiyallahu an, la in ra'aituka makhluqa ra'si, kalau aku lihat kau itu botak, sungguh aku akan habisi kamu. Maknanya apa? Maknanya kalau engkau khawarij, sudah aku habisi. Maksudnya begitu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri mereka itu luar biasa, dalam ibadah luar biasa gitu kan. Tapi subhanallah, mereka keluar dari Islam dan melesat sedemikian rupa. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kisahnya ini. Kemudian ikhwatu fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa berdirinya firqah ataupun pemikiran Khawarij ini belum melembaga. Baru kepada pemikiran itu di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Jadi ketika Utsman bin Affan menjadi khilafatul muslimin setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, disinilah muncul pemikiran Khawarij. Ketika itu ada seorang tokoh, walaupun orang-orang Syiah mengatakan tokoh ini fiktif katanya, ini cerita angan-angan ahli sunnah katanya. Tidak, tokoh ini tidak fiktif. Tokoh ini beneran ada, dicatat sejarahnya oleh para ulama. Muncul seorang laki-laki Yahudi dari Yaman, dari kabilah Himyar, namanya Abdullah ibnu Sabah. Yahudi, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia masuk ke dalam istana. Karena orang Yahudi, ikhwan, Allah berikan kecerdasan, tetapi untuk merusak, bukan untuk memperbaiki orang Yahudi itu. Makanya mereka itu maghdub, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena banyak ilmu tapi kurang ibadah. Lah akhirnya kemudian mulailah dia ingin membuat kekisruhan di tengah-tengah pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi karena Mekah, Madinah dan sekitarnya itu mereka kuat orangnya, masih banyak para sahabat, sehingga dia tidak bisa menyebar isu di antara Mekah dan Madinah. Akhirnya dia hijrah ke Mesir, kemudian hijrah ke Irak, kemudian hijrah ke Kufah. Di sana banyak orang-orang yang jauh daripada sahabat Nabi SAW. Mereka bukan para sahabat, sehingga mereka tidak tahu bagaimana fadilah Utsman bin Affan di mata Nabi SAW. Karena Utsman di mata Nabi itu dzu nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Malaikat saja malu kepada Utsman, dan dia dijamin masuk surga atas lisan Nabi SAW. Rupanya berhasil Abdullah bin Sabah ini membuat isu-isu yang membangkitkan para pemuda Mesir, para pemuda Irak, dan para pemuda Kufah. Akhirnya berdirilah pemikiran untuk melakukan pemberontakan. Dari sini mulainya.
melakukan pemikiran untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah yang dipilih kaum muslimin. Mereka sepakat mereka akan berangkat ke Madinah karena ketika itu ibu kotanya Madinah untuk melakukan pemberontakan kepada Utsman bin Affan. Dan mereka sepakati di musim haji. Kenapa musim haji? Karena para tentara yang ada di Madinah, terutama para sahabat kibar di Madinah, mereka sedang haji, sehingga kosong tentara di Madinah kan. Itu pandainya mereka. Dan di zaman itu Mekah dan Madinah cukup jauh ikhwan. Lain di zaman sekarang, kalau ada kekacauan di Madinah tinggal terbang saja ke Madinah dari Mekah kan. Jaraknya jauh, perlu waktu, perlu berhari-hari itu. Nabi SAW hijrah saja berhari-hari dari Mekah ke Madinah ya. Maka mereka datang ke Madinah di musim haji. Harusnya mereka haji, tapi mereka justru datang ke Madinah hanya untuk mengkritik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mendatangi Utsman. Utsman mendapatkan kabar bahwa ada gerakan anak-anak muda dari beberapa kota hendak mendemo dirinya. Maka dia mengutus seorang sahabat untuk mengecek keberadaan mereka. Rupanya betul pimpinan mereka rupanya menggantungkan Al-Quran di dadanya. Quran jadi simbolnya. Jadi yang memerintahkan mereka untuk melakukan pemberontakan dan berakhir nantinya pembunuhan Utsman itu Quran yang memerintahkan, kata mereka. Mereka gantungkan tuh. Quran itu digantungkan di lehernya. Kemudian Utsman pun mendengar bahwa sebagian mereka pergi ke rumah Ali radhiyallahu an dan hendak membaiat. Mereka menyebar isu bahwa Ali radhiyallahu an memilih baiat untuk dirinya. Artinya kalau kita lepas baiat dari Utsman, maka Ali pasti akan menerimanya. Tuh lihat. Selalu mereka melakukan ini sifatnya. Mereka sengaja mencalonkan satu untuk menumbangkan yang lain. Supaya nanti kalau ini tumbang, ini pun ditumbangkan juga. Jadi mereka membuat isu seolah-olah mereka apa? Pro Ali di sini dan tidak pro Utsman. Maka kemudian Utsman memanggil Ali dan mengatakan, "Ya Ali, saya dengar mereka datang kepadamu untuk berbaiat." Kata Ali, "Wallahi, saya tidak mengatakan seperti itu." Kemudian Ali radhiyallahu an datang ke mereka, mengumpulkan para pemuda ini dan berceramah dan mengatakan, "Kenapa kalian keluar dari daerah-daerah kalian dan hendak memberontak kepada Utsman?" Kemudian mereka mengatakan ada 5 alasan, 5 syubhat di kepala mereka. Kenapa mereka tidak setuju dengan pemerintah Utsman? Kemudian Ali mengatakan, "Apa itu? Sebutkan." 1, kata mereka, Utsman telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Kapan Utsman menyelisih sunnah? Ketika dia haji, harusnya Utsman itu dikosor solatnya di Mekah karena dia orang Madinah. Tapi ketika berada di Mina, dia sempurnakan solatnya dan tidak mengkosor solatnya. Ini menyelisih sunnah. 2, Utsman telah membakar mushaf. Alasannya Utsman telah membakar mushaf, membakar Al-Quran. Karena kita tahu bahwa pengumpulan Al-Quran itu terjadi di zaman siapa? Abu Bakar. Atas perintah Umar. Umar merayu Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Karena apa? Karena ketika Abu Bakar berperang melawan Musailamah Al-Kadzab di perang Yamamah, banyak ahli Quran terbunuh di situ. Maka Umar tidak mau Quran ini kemudian hilang di dada-dada kaum muslimin karena banyak terbunuh orang-orang yang pakar-pakar Quran. Akhirnya Abu Bakar dirayu oleh Umar untuk mengumpulkan Quran. Pada awalnya tidak mau karena tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Tapi kemudian akhirnya Abu Bakar dilapangkan dadanya, dikumpulkan nas Al-Quran itu. Abu Bakar meninggal dunia, hasil pengumpulannya disimpan Umar. Umar meninggal dunia, disimpan oleh putrinya Hafsah. Kemudian di zaman Utsman, ketika Islam menyebar ke sana kemari, banyak khilaf tentang qiraah.
Karena masing-masing para sahabat, walaupun mereka bukan para penulis wahyu, ada saja yang menulis wahyu. Kemudian diletakkan beberapa lembar di rumah-rumah para sahabat begitu. Sehingga terkadang terjadi qiraah. Contoh, pamannya Allah mengatakan, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Apabila datang orang fasik membawa berita, tabayyun, tasabbut, artinya koresek dulu. Lihat dulu kabarnya betul atau salah. Allah mengatakan fatabayyanu. Tapi ada yang membawa qiraah dengan mengatakan bukan fatabayyanu, tapi patasabbatu. Sama maknanya tapi lafadznya beda. Terjadi khilaf, yang benar fatabayyanu, yang lain mengatakan patasabbatu. Atau contoh yang lain, Allah mengatakan innallaha huwal ghaniyul hamid. Rupanya ada sahabat ketika menulis wahyu tidak ada huanya. Innallaha ghaniyun hamid. Yang betul innallaha huwal ghaniyul hamid atau innallaha ghaniyul hamid. Terjadi khilaf. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an akhirnya ingin menyatukan qiraah yang pernah ada di zaman Rasul dan mengumpulkan qiraah-qiraah yang tercecer dan membakarnya. Supaya tidak ada khilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Orang Khawarij menganggap ini sebuah kesalahan, Utsman sudah membakar Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, Utsman itu punya peternakan unta. Mereka mengatakan bahwa itu Utsman menjadi khalifah memperkaya diri sendiri. Khalifah apa ini memperkaya diri sendiri? Kemudian yang kelima, yang keempat, bahwa Utsman lebih mementingkan kerabatnya dijadikan pejabat. Apa itu dalam bahasa kita itu? Nepotisme. Banyak kerabat-kerabatnya saja yang dijadikan pemimpin-pemimpin daerah. Dan yang terakhir, Utsman ini banyak menjadikan sigharus sahabah, sahabat-sahabat kecil, untuk menjadi pemimpin dan meninggalkan sahabat-sahabat besar. Syubhat. Makanya ikhwatu fiddin, kalau ada orang yang hendak merobohkan pemerintah yang sah, mesti ada syubhat di kepalanya itu. Pemimpin ini zalim, korupsi, macam-macam itu ceritanya kan. Mereka harus punya alasan untuk menumbangkan itu. Dan Khawarij ini mencari-cari alasan. Bagaimana caranya kemudian Utsman tercoreng dengan alasan-alasan mereka, kemudian mereka membunuh karakter khalifah. Ini ciri-ciri juga. Orang Khawarij itu suka membunuh karakter orang, terutama karakter pemimpin, supaya jatuh itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan, kata Ali Thaib, saya akan jawab. Kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan, adapun Utsman, beliau menyempurnakan salatnya di Mina ketika haji karena Utsman pernah menikah di situ dan punya rumah. Dia mukim bukan musafir. Dan seorang mukim menyempurnakan salatnya bukan qasar. Adapun Utsman punya peternakan unta, itu peternakan kaum muslimin. Utsman hanya menggemukkan mereka dan Utsman satu unta pun tidak mengambilnya. Adapun Utsman membakar mushaf karena Utsman membakar qiraah yang diperselisihkan dan menetapkan qiraah yang disepakati supaya tidak ada khilaf. Di zaman itu sudah ada khilaf, gimana di zaman sekarang? Kemudian adapun Utsman kemudian menjadikan kerabat-kerabatnya sebagai pemimpin-pemimpin di wilayahnya, di wilayah kekuasaannya. Bukankah Nabi SAW mengkhususkan Quraisy sebagai para pemimpin di zaman Nabi? Dan Quraisy keluarga Rasul. Apa salahnya? Ya kan? Adapun Utsman kemudian memilih sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil dijadikan pemimpin dan meninggalkan sahabat yang besar. Apakah para pemimpin, para gubernur, para pemimpin daerah yang diutus Utsman mereka tidak adil? Saya tanya. Apakah Utsman mengutus orang zalim? Kalau mereka orang adil dan tidak zalim, apa salahnya? Pemimpin yang adil tidak mesti harus kibarus sahabat. Dari sini mereka paham kehabisan alasan lagi.
Bingung mereka, cari syubhat lagi akhirnya. Kemudian mereka mengatakan, Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mencopot orang yang pernah dipilih Rasul untuk menjadi pemimpin daerah. Kenapa Utsman mencopotnya? Itu kan Rasul yang menyuruh di situ. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, ya, Utsman memang pernah mencopot dia dan menggantikan dengan orang lain, tapi Utsman mengembalikan ke tempat itu orang itu. Bingung, nggak ada alasan lagi. Apalagi alasan kalian? Ya. Dari sini menunjukkan ikhwan bahwa salah satu solusi untuk menghadapi Khawarij adalah dengan cara dialog. Dengan cara dialog, berdebat, kan begitu. Oke, mereka kemudian tidak ada lagi syubhat di kepalanya. Akhirnya Utsman meminta Ali mengumpulkan mereka semuanya. Dikumpulkan mereka semua. Utsman ini sudah tua, usianya sudah 80 lebih, sudah kakek-kakek pun. Dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia berkhutbah, khutbah yang luar biasa, dan tidak ada khutbah lagi setelah ini. Itu khutbah terakhirnya Utsman. Utsman mengatakan, afikum Aliyun, qalu na'am. Afikum Talha bin Ubaidillah, qalu na'am. Afikum Zubair ibn al-As, qalu na'am. Afikum Sa'd bin Abi Waqqas, qalu na'am. Maka Utsman mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utsman mengatakan, bukankah di hadapan kalian ada Ali? Ya. Di hadapan kalian ada Talha bin Ubaidillah, di hadapan kalian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di hadapan kalian ada Zubair ibn As. Mereka lah sahabat-sahabat kibar. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus tahu, Nabi SAW pernah bersabda, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah, maka dia dapat sorga. Kalian tahu siapa yang membelinya? Fashtaraituha, aku yang membelinya. Ketika Madinah ketika itu kekurangan air di zaman Rasul, sehingga orang-orang harus membeli air ke Yahudi. Setiap hari makin mahal harganya, sehingga banyak para sahabat yang tidak sanggup membeli air. Maka Rasul tegak dan mengatakan, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur ini untuk diinfakkan kaum muslimin, dia sorga. Datang Utsman bawa harta, aku yang membelinya. Kemudian Utsman mengatakan, Nabi SAW bersabda, man jahaja jaishal usrah falahul jannah. Kata Rasul, siapa yang mempersiapkan pasukan di saat kesulitan, karena ketika itu dalam perang Tabuk, perang yang melelahkan, tidak bisa jalan kaki, harus naik kuda. Kenapa? Jaraknya jauh, sementara pasukan besar. Para sahabat kekurangan senjata dan kuda. Kata Rasul, siapa yang mendanai perang ini, menyediakan kuda-kuda dan senjata, falahul jannah, dia dapat sorga. Apa kata Utsman? Siapa yang mempersiapkan? Fajahaztuha, aku yang mempersiapkan, kata Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, dahulu Nabi SAW tertarik dengan sebidang tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang membeli tanah ini, maka dia dapat sorga. Aku yang membelinya. Kemudian Rasul menjadikan tanah ini untuk memperluas Masjid Nabawi. Tiba-tiba kalian datang melarang aku untuk sholat di Masjid Nabawi. Siapa kalian? Utsman bukan riya menyebutkan kata-kata itu, hanya mengingatkan bahwa orang-orang ini sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak tahu siapa Utsman. Setelah kemudian mereka mengakui fadilah Utsman, akhirnya mereka pergi. Pergi mereka. Rupanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka pergi, tiba-tiba orang-orang munafik yang tergabung dengan orang-orang Khawarij ini menulis surat. Menulis surat kaleng. Yang isi surat itu, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
adalah kalau seandainya anak-anak muda Mesir ini sampai di Mesir, bunuh mereka, jangan sisakan mereka, karena mereka telah memberontak kepada pemerintah. Kemudian ada surat yang lain ditujukan kepada gubernur yang ada di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam isi surat itu, wahai Muawiyah, persiapkan pasukan kalian, kirim mereka ke Madinah, karena Khawarij yang disabdakan telah muncul. Surat itu tidak ditulis Utsman satu kalimat pun. Itu buatan-buatan mereka. Mereka sengaja membuat surat-surat kaleng yang dituduhkan kepada Utsman supaya mereka tidak pulang kembali ke daerahnya. Akhirnya mereka melihat surat itu, Masya Allah, ini kalau kami pulang kami dibantai. Kalau kami dibantai, lebih baik kita bantai balik. Akhirnya mereka bergerak, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga Madinah bergema dengan takbirnya orang-orang Khawarij ini. Tidak ada tentara lagi haji, ikhwan. Akhirnya mereka mulai menakut-nakuti penduduk Madinah dan mengatakan, man dakhala dar falahu amin. Siapa yang masuk rumah dia aman. Siapa yang keluar darahnya akan diteteskan. Ketakutan penduduk Madinah, ikhwan. Ya. Akhirnya kemudian mereka mulai mengepung Darul Khilafah. Rumah Utsman bin Affan radhiyallahu dikepung. Ketika itu, ikhwatu fiddin, fi syahril haram, di bulan yang sangat disucikan, Dzulhijjah. Ketika Utsman bin Affan sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kemudian mereka datang menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian mengatakan, pimpinan mereka itu mengatakan, ya Utsman, dia mengatakan, fa innallaha, jadi mushafnya mereka itu masih digantung di sini. Mereka mengatakan, fa innallaha amara bihadza an nadriba bihadza kullun man la yu'min bihadza. Lihat bahasa mereka. Allah telah memerintahkan dengan ini, maksudnya Al-Quran, untuk membunuh kamu setiap orang yang tidak beriman dengan ini. Lihat, mereka mengatasnamakan Quran untuk membunuh Utsman. Makanya sifat Khawarij, mereka akan membunuh kaum muslimin, mereka akan menggunakan ayat Al-Quran. Mereka tidak membunuh begitu saja, tidak ada dalil yang menopang untuk membunuh kaum muslimin. Jadi pembunuhan mereka itu seolah-olah perintah Al-Quran dan mengisyaratkan kepada Quran yang dikalungkan di dadanya. Allah telah memerintahkan dengan Al-Quran untuk membunuhmu, bahkan setiap orang yang tidak beriman dengan ini. Mulailah mereka berteriak-teriak. Ketika itu di rumah Utsman bin Affan tidak ada orang kecuali dia dan istrinya. Maka Ali radhiyallahu mendengar bahwa rumah Utsman kemudian dikepung orang, maka sebagian kecil para sahabat datang seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian juga Abdullah bin Umar, kemudian juga beberapa para sahabat kumpul di situ. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu an bermimpi semalam bahwa memang hari itu sudah ada isyarat bahwa dia akan syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW berjalan di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Bukit Uhud bergetar dan mengatakan, ya Uhud, kata Rasulullah, diam kamu, karena di atasmu ada Siddiq wa syahidaini. Ada Siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya siapa? Umar dan juga Utsman. Umar dibunuh syahid di tangan siapa? Al-Majusi hadil ummah Abu Lu'lu', orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ketika sholat subuh, ketika jadi imam lagi, ditusuk dari belakang. Subhanallah. Maka ketika kemudian Utsman bermimpi malamnya, dia meminta agar Abu Bakar keluar, jangan ada di rumahnya. Abu Bakar itu orangnya lembut, maka dilemparnya pedang, kemudian dia menangis, kemudian dia keluar.
Ketika itu ikhwatu fiddin, tidak ada orang di rumah itu kecuali Utsman istrinya. Tiba-tiba pasukan Khawarij ini datang membakar pintu rumah Utsman, mendobrak pintu rumah Utsman, kemudian masuk, tapi kemudian kembali karena ketika itu Utsman sedang sholat. Mereka tunggu sampai Utsman selesai sholat. Ketika itu Utsman membaca Al-Quran. Selesai sholat, maka Utsman membaca Al-Quran. Rupanya tiba-tiba ikhwatu fiddin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengambil besi yang sangat kokoh sekali, menghantam pundak Utsman sampai terlontar Al-Quran, kemudian jatuh. Kemudian muncul ashqahum, orang yang paling buruk di antara mereka. Ada yang mengatakan Sudan, ada yang mengatakan Kinanah bin Bishr, membawa pedang, kemudian dipenggal leher Utsman, hampir patah. Bahkan ada yang menusuk sampai 9 kali, kemudian mengatakan sittatun ma fi qalbi wa thalathatun lillah. Dia mengatakan yang 7 tusukan ini untuk diriku dan 3 untuk Allah, katanya. Lihat, Ma'asyiral muslimin, sadisnya orang-orang ini membunuh Utsman bin Affan, meneteskan darah orang yang sangat luar biasa di mata Nabi SAW. Sampai-sampai Rasul menikahkan 2 putrinya kepada Utsman. Mulai dari diciptakannya makhluk sampai diwafatkannya makhluk terakhir, tidak ada manusia yang pernah dinikahkan 2 putri Rasul kecuali Utsman bin Affan, yang dikatakan 1 di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga, tapi dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Khawarij. Apakah kemudian sampai di sini fitnah Khawarij, ikhwan? Tidak. Rupanya fitnah Khawarij ini juga berlangsung di masa Ali. Yang dahulu mereka ingin menobatkan Ali menjadi khilafah dan menumbangkan Utsman, sekarang mulai lagi mengganggu kekhilafahan Ali. Itulah ciri-ciri mereka. Mereka tidak setuju dengan pemimpin yang sah, maunya dari mereka saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian fitnah yang kedua muncul ketika mereka anak-anak muda itu tergabung dalam kelompok Ali dan hendak berperang bersama Muawiyah. Alasannya apa? Utsman ini dibunuh tidak wajar, ikhwan. Sehingga banyak para sahabat tidak setuju dengan pembunuhan ini. Di antaranya Talha, kemudian Talha bin Zubair, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak sahabat tidak setuju dengan pembunuhan ini, sehingga mereka meminta kepada Ali radhiyallahu an untuk segera ditangkap dan diadili setiap yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Tapi rupanya Ali kurang setuju dengan pendapat ini. Alasannya para pembunuh Utsman ini cukup kuat, di belakang mereka kabilah-kabilah besar, sehingga Ali radhiyallahu an melihat bahwa ketika itu tentara yang paling kuat, tentara kaum muslimin, ada di Syam. Dan Syam negeri yang kaya dibandingkan negeri yang lain di zaman itu. Maka Ali menghendaki agar Muawiyah berbaiat dulu, supaya apa? Supaya kelak tentara yang sangat kuat yang ada di Syam itu bergabung dengan tentara Madinah, sehingga mudah melumpuhkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini. Tapi tidak ada yang mau. Mereka menganggap seperti Aisyah, kemudian Talha bin Zubair, kemudian Muawiyah menghendaki sesegera mungkin dikisos. Akhirnya terjadi salah paham, masing-masing beristihad. Dari situlah kemudian Ali radhiyallahu an akhirnya memindahkan ibu kota Madinah menjadi Kufah. Berangkat dia ke Kufah, diganti ibu kota yang tadinya di Madinah itu jadi di Kufah. Banyak alasan yang disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan karena menghindari fitnah setelah terbunuhnya Utsman. Ada yang mengatakan supaya dekat dengan orang-orang yang mau tidak taat kepada dia, orang-orang Syam yang tidak mau taat kepada dia, supaya dekat dengan mereka, supaya bisa membujuk mereka. Makanya Ali pindah ke Kufah dan dijadikan Kufah sebagai ibu kota. Dan itulah pergeseran pertama pemindahan ibu kota,
setelah sebelumnya di Madinah di masa Abu Bakar dan Umar dan di masa Utsman. Baru dipindah di masa Ali. Lah kemudian di masa ini terjadi perang yang disebut perang Siffin. Ali mengirim pasukan besar melawan tentara Muawiyah. Tentara Muawiyah ini kuat, ikhwan. Karena kekuatan ada di Syam ketika itu. Sehingga kemudian kalau ini tetap terjadi, maka akan banyak korban. Maka Ali radhiyallahu anhu mengutus salah seorang sahabat namanya Amr bin al-As. Dan Muawiyah mengutus Abu Musa al-Ash'ari supaya keduanya berdamai. Bagaimana caranya? Yang penting berdamai, jangan perang lagi. Maka berdiskusilah dua sahabat ini, akhirnya melahirkan bulir-bulir kesepakatan untuk gencatan senjata perdamaian, tidak ada perang lagi. Sudah terjadi damai, pulang Ali ke Kufah. Rupanya 6.000 pasukan Ali, di antara pasukan-pasukan dari 6.000 ini, dahulunya adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ada di situ. Mereka keluar. Mereka menyempil ke satu daerah namanya Harura. Dari sinilah cikal bakal Khawarij. Dari desa namanya Harura Kufah ini. Akhirnya mereka menyusun kekuatan. Ali membiarkan mereka. Ali tidak memerangi mereka. Karena mereka hanya orang-orang yang ada syubhat di kepalanya. Ali coba melakukan pendekatan dengan cara dialog. Maka dari situ Ali mengutus siapa? Abdullah bin Abbas, anak muda yang cerdas, untuk mendialog orang-orang yang Khawarij yang keluar dari pasukan Ali ini. Berangkat Abdullah bin Abbas, kemudian berdialog dengan orang-orang Khawarij. Datanglah Ibnu Abbas, la salam, tidak ada salam. Langsung mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah marhaban. Wahai anak paman Rasul, selamat datang. Enggak ada salam. Karena bagi mereka di luar kelompoknya itu kafir. Langsung, ada apa wahai Ibnu Abbas datang kemari? Ya. Dan Ibnu Abbas ketika itu pakai pakaian yang sangat bagus sekali, yang sangat baru, yang sangat indah gitu kan. Dan itu menjadi nyinyir orang-orang Khawarij. Apa ini katanya? Pakaian bagus kayak gini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, salah saya pakai pakaian bagus. Dulu Nabi SAW, aku melihat dengan kedua mataku, memakai pakaian yang bagus yang terbuat dari kain dari Yaman. Demi Allah, tidak ada pakaian yang lebih bagus yang dia pakai dibandingkan pakaianku dan pakaian kalian. Kenapa kalian mengharamkan? Kemudian pemimpin Khawarij namanya Qawwa Ibn Bishr atau siapa namanya, tiba-tiba berceramah di hadapan anak buahnya Khawarij. Ya ma'syaral mujahidin, ya ma'syaral muwahhidin, wahai orang-orang yang bertauhid. Nah, lihat, mereka akan merasa dirinya paling suci. Orang-orang Khawarij sampai hari ini mereka pasti akan mengatasnamakan mujahidin, muwahhidin, orang-orang yang akan menegakkan keadilan. Pokoknya nama-nama yang seolah-olah mereka benar sendiri. Seperti itulah orang-orang Khawarij sampai hari ini. Ya ma'syaral muwahhidin, maukah aku habarkan kepada kalian siapa orang ini? Maksudnya Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya dia dan kaumnya telah diturunkan oleh Allah Al-Quran, innahum qaumun khasimun, mereka kaum yang suka berdebat. Lihat, dijatuhkan wibawa Abdullah bin Abbas. Makanya mereka selalu seperti itu ya. Kemudian Abdullah bin Abbas tenang, dia orang cerdas, dia tahu harus dari mana memulai dan harus dari mana mengakhiri. Cerdas dia ya. Akhirnya dia mulai ngomong, walau banyak yang terpukau dengan ucapannya, dan mengatakan, sebenarnya kalian keluar dari tentara itu kenapa? Ada apa dengan kalian? Barulah mereka mengatakan, ya Ibn Abbas, karena kami punya 3 alasan. 3 alasan ini yang menjadikan kami keluar dari Ali radhiyallahu anhu. 1, karena Ali radhiyallahu anhu ketika berperang melawan Muawiyah
atau melawan Aisyah atau melawan Tolha dan yang lainnya, baik di perang Siffin ataupun perang Jamal, Ali tidak menjadikan harta-harta mereka sebagai harta ghanimah, harta rampasan perang. Dan Ali tidak menawan perempuan-perempuan dan tawanan-tawanan laki-lakinya. Kemudian yang kedua, Ali radhiyallahu an, dia telah berhukum dengan hukum manusia. Dia tidak pernah berhukum dengan hukum Allah. Dia serahkan hukum itu kepada manusia, sebagaimana Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Karena Ali ketika itu menyerahkan kepada Amr bin As, dan Muawiyah menyerahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ini apa-apaan? La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, katanya. Yang ketiga, Ali menghapus nama Amirul Mukminin. Dalam perjanjian perdamaian itu, Ali tidak mengatasnamakan Amirul Mukminin, tetapi Ali bin Abi Thalib, kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Nah, lihat. Sama dengan alasan yang pertama. Kalau Ali menganggap Aisyah, Muawiyah dan para pengikutnya orang-orang Islam kemudian diperangi, berarti Ali telah melakukan dosa besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi kalau Ali menganggap mereka kafir, Aisyah kafir, Muawiyah kafir, orang-orangnya kafir, kenapa tidak diambil ghanimahnya? Kenapa tidak ditawan para tawanannya? Selalu Khawarij itu membagi dua, ikhwan. Kalau antum gak bersama kami, antum sama Amerika sana. Nah, selalu seperti itu. Kalau antum tidak sama kami, antum ini corong-corongnya Amerika, corong-corongnya Barat, katanya. Dua saja, suruh milih mereka itu. Nggak ada yang ketiganya. Itulah ciri-ciri mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, cuman itu? Ya, cuman itu. Gimana kalau aku jawab, kalian mau kembali ke pasukan Ali? Cerdas Abdullah bin Abbas. Ngadakan perjanjian dulu, nggak langsung dijawab. Mau kembali ke pasukan Ali kalau kuruntuhkan syubhat kalian? Ya. Baru Ali radhiyallahu meruntuhkan satu-satu. Kata Abdullah bin Abbas, adapun Ali radhiyallahu an tidak mengambil harta mereka, tidak menawan wanita-wanita mereka. Dalam pasukan itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Mau kalian menawan Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Hei wanita-wanita Nabi, kalian berbeda dibandingkan wanita-wanita yang lain. Kalian mau menawan Aisyah? Hah? Aisyah kalian mau tawan? La ilaha illallah. Yang kedua, adapun Ali menyerahkan hukum kepada Amr bin As dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada Abu Musa untuk berdamai. Kalau kalian bermasalah dalam keluarga, kalian bermasalah suami istri, cekcok, tidak bisa berdamai, apa kata Al-Quran? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah dua perwakilan dari keluarga laki-laki, siapa wakilnya? Dari perempuan, utus juga keluarganya, siapa wakilnya? Berdamai. Ini urusan kecil, urusan keluarga saja boleh mengutus orang untuk berdamai. Ini urusan besar, darah kaum muslimin. Salah Ali mengutus Amr bin As untuk berdialog dengan Abu Musa al-Ash'ari. Bukankah Allah mengatakan seperti itu? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Yang ketiga, adapun Ali menghapus nama Amirul Mukminin dan meletakkan Ali di situ, karena Nabi sudah melakukannya dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi tidak menyebutkan Rasulullah, tetapi Nabi SAW mengatakan, tulis wahai Ali Muhammad bin Abdullah. Kalau mereka tidak menghendaki Abdullah wa Rasuluh, jangan diletakkan Rasul, cukup Muhammad saja di situ. Rasul melakukannya. Lebih mulia mana Rasul dengan Amirul Mukminin?
lebih mulia Rasul. Tapi Rasul menghapus nama Rasul, nama Nabi diletakkan Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun sama. Apa salahnya? Rupanya 2000 pasukan balik, tapi sisanya masih banyak 4000 yang degil-degil itu. Tidak mau. Padahal syubhatnya sudah diruntuhkan itu. Ya. Tapi dari sini sudah ada solusi kan? Bagaimana cara menghadapi mereka? Berdialog secara ilmiah. Pulang. Yang 2000 gabung sama pasukan Ali. Yang 4000 kekeh di Nahrawan. Ya. Kemudian Ali membiarkan mereka yang 4000 itu. Sampai akhirnya ada satu kisah. Ada anak sahabat namanya Abdullah bin Khabbab bin Arat itu sedang safar. Melewati Harura. Dia bawa keluarganya, bawa istrinya, bawa budaknya, bawa jariah yang sedang hamil. Melintasi Harura. Tiba-tiba ditangkap dan diikat. Anak sahabat Abdullah bin Khabbab bin Arat. Ya kan? Kemudian ditanya macam-macam. Rupanya berakhir karena mereka atau Abdullah bin Khabbab bin Arat membela orang-orang yang dimusuhi Khawarij, dibunuh dengan cara sadis sampai jariah yang sedang hamil dibedel, dikeluarkan oroknya, kemudian sembelih. Ini sudah keterlaluan. Bukan hanya menganggap Ali itu kafir karena telah berhukum dengan hukum manusia, kata mereka la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nih sekarang sudah menghalalkan darah kaum muslimin. Abdullah bin Khabbab bin Arat dibantai dengan keluarganya. Makanya paham takfir ikhwan, paham mengkafir-kafirkan itu bahaya. Karena berawal dengan mengkafir-kafirkan, berakhir dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya ketika para ulama memberikan definisi Khawarij, apa sih Khawarij itu? Maka ulama mengatakan Khawarij itu terangkai dari 3 perkara. 1, mereka memberontak kepada jamaatul muslimin wa imamahum. Mereka suka memberontak kepada jamaah kaum muslimin dan pimpinannya. Yang kedua, pemberontakan ini karena dibina oleh sebuah pemikiran. Pemikiran itu disebut takfir, suka mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Dari dasar mengkafir-kafirkan ini, kemudian muncul paham yang ketiga, berakhir dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah Khawarij. Memberontak kepada pemerintah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan pemerintah, berakhir melakukan peledakan dan pembunuhan dan menghalalkan tetesan darah kaum muslimin. Asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu an mendengar bahwa mereka sudah menghalalkan darah muslimin, marah dia. Bawa pasukan besar. Akhirnya mereka datang ke Nahrawan. Disitulah terjadi perang hebat antara Khawarij dan pasukan Ali. Tapi pasukan Ali itu kuat, ikhwan. Bukan pasukan yang mudah ditumbangkan, pasukan kuat. Sehingga Ali radhiyallahu an kemudian menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Dibantai mereka. Sampai akhirnya kemudian ada seorang sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, mereka 40 tahun salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, kau bantai mereka wahai Amirul Mukminin. Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, karena Nabi SAW bersabda, kullama dhahara qarnun quti', setiap muncul kelompok ini, kata Rasul, basmi mereka hatta akhiruhum yatba'u dajjal, sampai orang yang terakhir mereka akan mengikuti dajjal, kata Ali. Ya. Rasul yang memerintahkan untuk menumpas mereka. Salah apa aku? Ya. Ditumpas oleh Ali. Tetapi ikhwan, apakah cukup di Nahrawan? Tidak. Karena Khawarij itu berserakan di zaman Ali, bukan gara-gara Nahrawan saja, tidak. Pemberontakan itu terus berlanjut di saat kekuasaan Ali. Tidak berhenti. Di sana keluar seorang yang bernama Ashraf ibn Auf, membawa 200 pasukan. Kemudian Ali mengutus Abras ibn Hassan dan membantai mereka. Kemudian setelah itu keluar lagi Khawarij, dipimpin oleh Ash'ash ibn Bishr. Kemudian Ali mengutus
Jariyah ibn Qudamah dibantai lagi habis. Kemudian muncul lagi rupanya Abu Maryam As-Sa'di, Majnun, Khawarij yang gila ini. Dia hanya membawa 400 pasukan, tapi menentang Ali di tengah-tengah ibu kota. Bayangkan. Pasukannya kecil, tapi dia berani ke ibu kota, nantang Ali. Di tengah-tengah ibu kota, di tengah-tengah kekuatan kaum muslimin, nantang-nantang dia. Gimana enggak gila Abu Maryam ini? Coba bayangkan. Nantang-nantang sama Ali. Itulah ciri-ciri Khawarij itu enggak banyak, selalunya enggak banyak, tapi ngacau. Di zaman itu enggak banyak, keluar 200, 300, 400 gitu kan. Enggak banyak mereka itu. Tapi mereka berani, itu masalahnya. Cuman sayang keberanian mereka itu di atas kesesatan masalahnya. Bukan untuk jihad di jalan Allah. Di tengah ibu kota ini Abu Maryam As-Sa'di ini berteriak-teriak nantang Ali dan mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, kafir dia. Bayangkan, Ali dikafir-kafirkan. Berani, gila dia. Ya. Akhirnya Ali mengutus Syuraih ibn Hani untuk membantai mereka. Akhirnya sebagian terbunuh, sebagian terluka. Ali itu rahim, baik. Yang terluka ini dirawat, kemudian diobati, sembuh. Keluar lagi dia. Coba bayangkan. Itulah sabda Nabi SAW, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, thumma la ya'uduna fi. Mereka melesat dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Kata Ibnu Sirin, akhir hadis lebih buruk daripada awalnya. Awalnya apa? Keluar dari Islam melesat seperti anak panah dari busurnya. Akhirnya apa? Dan mereka tidak pernah kembali. Artinya apa? Balik lagi seperti itu pemahamannya. Nggak bisa dihilangkan. Makanya orang-orang yang terluka ini disembuhkan sama Ali. Rupanya memberontak lagi di akhirnya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar, ikhwan. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Akhirnya kemudian datanglah ketika mereka sudah habis di Nahrawan, habis di sini, habis di situ, habis gitu kan. Mereka makin menyempit itu. Akhirnya mereka membuat aturan siasat baru. Datanglah 3 orang ketika itu berkumpul di Ka'bah. Satu namanya Abdurrahman ibnu Mulzam. Kemudian 2 Al-Buraq ibn Abdullah At-Tamimi. Dan yang ketiga Amr ibn Bukair. 3 orang ini ngadakan rapat kecil-kecilan di Mekah. Ini pemimpin Khawarij ini 3-3-nya. Kemudian mereka bercerita tentang saudara-saudara mereka yang terbunuh di Nahrawan. Kasihan mereka katanya. Mereka itu saya kenal ahli ibadah, ahli solat, ahli zakat, ahli sorga. Kata mereka lah ya kan? Lalu bagaimana? Rasanya kita hidup tanpa mereka nggak ada gunanya. Tapi kita harus membuat siasat untuk terakhir kehidupan kita biar manfaat katanya. Bagaimana caranya? Dia mengatakan ana akfikum min Ali. Kata Abdurrahman bin Mulzam, biar saya urus Ali katanya. Kemudian Buraq ibn Abdullah At-Tamimi mengatakan wa ana akfikum bi Muawiyah, biar saya urus Muawiyah. Kemudian yang terakhir Amr mengatakan ana akfikum bi Amr ibn As, biar saya urus Amr bin As. Kemudian mereka sepakat di bulan Ramadan di waktu subuh untuk melakukan pembunuhan kepada 3 orang ini. Ali radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Berangkat mereka di bulan Ramadan. Bayangkan, di bulan Ramadan hendak membunuh manusia yang dijamin masuk surga. Ali radhiyallahu an, orang yang merupakan penulis wahyu Rasul. Muawiyah bin Abi Sufyan, orang yang dijamin masuk surga. Amr bin As. Dan mereka hendak membunuh 3 orang ini atas nama jihad, atas nama Quran, atas nama membela Islam. Ini ciri-ciri. Mereka membunuh orang Islam atas nama Islam.
Orang Khawarij. Ya kan? Berangkat tiga-tiganya ini. Rupanya betul, ketika Ali keluar sholat subuh, namanya sholat subuh, tidak bawa senjata, tidak bawa pasukan kan. Tiba-tiba dihantam dari belakang, ditusuk tengkuknya oleh Abdurrahman bin Mulzam, dan pisau itu sudah beracun, ikhwan. Barulah para sahabat sibuk kemudian menangkap Abdurrahman bin Mulzam, ditangkap, berhasil ditangkap itu. Kemudian Ali radhiyallahu an dibawa ke rumahnya dalam kondisi setengah sadar, setengah pingsan. Abdurrahman bin Mulzam dihadapkan di samping Ali, diikat. Kemudian Ali radhiyallahu an bertanya dengan mengatakan, "Ya Abdurrahman, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Ma hamalaka ala hadha? Kenapa kau melakukan ini?" Maka kata Abdurrahman bin Mulzam, "Wahai Ali, aku sudah menunggu 40 subuh untuk mengintai dirimu, karena aku hendak membunuh manusia terburuk yang ada di alam semesta." Menganggap Ali manusia terburuk. Kata Ali radhiyallahu an, "Demi Allah, aku tidak akan melihat kamu kecuali engkau akan dibunuh. Dan aku tidak melihat kecuali engkau manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Kalau aku mati, bunuh dia. Tapi kalau dia aku hidup, aku tahu bagaimana cara menghadapinya." Tapi Ali radhiyallahu anhu kemudian meninggal, Abdurrahman bin Mulzam kemudian dibunuh. Kemudian Buraq ibn Abdillah At-Tamimi yang diutus untuk membunuh Muawiyah, sama di waktu subuh keluar dia. Datang Muawiyah. Kemudian ditusuk kena lambungnya. Ya. Enggak sampai membunuh Muawiyah karena keburu banyak orang. Kemudian dia lari. Kemudian Muawiyah sakit, dibawa kepada dokter Nasrani. Kemudian dibuat dua pilihan. Minum obat, kemudian obat ini akan menjadikan dia mandul dan tidak punya anak lagi, ataukah dikai. Kai tahu? Kai itu besi yang panas. Kemudian ditaruh di situ karena zaman itu kan tidak ada obat antibiotik. Ya. Nggak ada zaman itu betadin, nggak ada. Ya kan? Akhirnya supaya tidak membusuk memburuk, dicocos itu sama besi panas. Makanya Rasul melarang di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab dan adab, salah satunya tidak mengobati dengan cara kai. Tapi Muawiyah dia tidak mau menggunakan itu karena teringat dengan sabda Rasul. Akhirnya dia makan obat. Akhirnya dengan sebab itu dia mandul dan tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Kemudian yang terakhir si Amr ini. Rupanya Amr bin As sakit perut. Kemudian mengutus wakilnya Kharijah untuk keluar. Disangkanya Amr dibunuh Kharijah. Selamat dia. Ya. Tapi yang siapa Ali? Ali meninggal. Muawiyah terluka sehingga dia mandul. Amr bin As selamat. Masyarul muslimin, lihat bagaimana perlakuan mereka kan, meneteskan darah kaum muslimin. Makanya ciri-ciri orang Khawarij itu, mereka selalu memberontak kepada pemerintah atas nama syariat Islam. Sampai hari ini pemerintah kita pemerintah togut, tidak menegakkan syariat Islam. Yang dimaksud syariat Islam menurut mereka itu cuma 3 lembar dalam kitab fikih. Potong tangan, rajam, cambuk, itu saja. Hudud. Antum kalau baca kitab fikih, kitab hudud, dalam kitab-kitab fikih mana madhab pun tidak lebih dari 3 lembar. Itu yang ditegakkan maksud mereka. Itulah syariat Islam katanya. Yang mau menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, harus berhukum dengan hukum Allah. Maksudnya menegakkan yang 3 lembar dalam hukum fikih itu maksudnya. Ikhwan, syariat Islam itu mulai wudu sampai muamalah, itu syariat Islam. Mulai dari akidah, ibadah, tauhid, sampai muamalah, sampai akhlak, itu syariat Islam. Termasuk menjaga keamanan kaum muslimin, itu syariat Islam. Kalau anda mengebom tidak aman, itu bukan syariat Islam. Syariat Islam itu menjaga darah kaum muslimin, bukan membunuh kaum muslimin. Itu syariat Islam. Ikhwatu fiddin,
Hanya gara-gara ingin melaksanakan 3 lembar hukum fikih, kemudian mereka meneriakkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Itulah ciri-cirinya. Umat ini perlu dibina, ikhwan. Dibina dulu. Dibina akhlaknya, tauhidnya, ibadahnya. Syariat Islam itu umum. Tapi mereka yang dimaksud syariat Islam cuma 3 lembar saja. Itulah jadinya pertumpahan darah gara-gara 3 lembar. Yang kedua, seolah-olah Islam di mata mereka itu urusan darah, darah dan darah saja. Nggak ada lagi. Ya, bom, bom, bom. Apa lagi? Jihad. Itu saja, soal darah aja cerita mereka itu. Syariat Islam darah, syariat Islam darah, berontak. Khotofidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat nih dari masa ke masa nih. Ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal, sampai di sini selesai? Tidak. Giliran Muawiyah. Utsman habis, Ali habis, Muawiyah dirongrong sekarang. Tapi Muawiyah ini orangnya kuat. Beda dengan yang sebelumnya, dia punya pasukan besar. Sehingga tidak mudah dikalahkan, ditumpasnya oleh sama Muawiyah itu. Ada kelompok kecil ditumpas, kelompok kecil ditumpas, habis. Kemudian Muawiyah meninggal dunia. Datang Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, yang disebut dengan Mujaddid Hadil Ummah. 100 tahun pertama Allah bangkitkan dengan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin sangat adil. Ada juga orang Khawarij berontak. Maunya gimana ini? Kasih pemimpin yang adil tak mau, yang zalim tambah lagi. Ya. Khotofidin muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak akan berhenti. Makanya kenapa Rasul mengatakan kelompok ini tidak bisa ditumpas. Dan kelompok ini kita kenal hari ini dengan orang-orang yang mengatasnamakan jihad, meledakkan bom di sana sini. Kita kenal dengan para teroris. Itulah mereka. Pemahamannya seputar hudud, syariat Islam, jihad, darah, bom. Nggak ada lagi. Mengkafir-kafirkan. Subhanallah. Oleh karena itulah bahaya. Kalau kita lihat sejarah itu sangat bahaya. Kenapa? Kalau kelompok ini tidak dibasmi, maka akan membahayakan kaum muslimin, membahayakan keamanan kaum muslimin. Karena begini, ikhwan, sampai ada seorang tokoh alim ulama, Ibnu Sirin kalau tidak salah, mengatakan kalaulah seandainya Allah takdirkan orang Khawarij ini berkuasa, kalau seandainya demikian, dia berkuasa di negeri ini, maka tidak akan pernah aman darah kaum muslimin. Tidak akan pernah aman. Anda tengok hari ini yang ada di Suriah. Bagaimana kaum muslimin dibantai atas nama Islam oleh organisasi yang kita kenal dengan ISIS. Yang dibunuh siapa? Kaum muslimin. Kemudian yang ditangkap, tangkap yang dianggap budak, kemudian mereka menggaulinya. Mereka anggap budak, katanya ini harta rampasan perang, ini budak, ini digauli, boleh digauli seperti layaknya suami istri. Mereka kaum muslimin yang mereka anggap kafir karena mereka di luar kelompoknya, ditangkap jadi budak katanya. Enak sekali. Makanya dari awal tujuan mereka itu litolabid dunia, karena urusan dunia, urusan syahwat dunia. Makanya ikhwatu fiddin, kita harus melindungi. Karena begini, sasaran mereka kata Rasul hudatsaul asnan. Biasanya anak-anak muda kayak antum ini, yang merindukan bidadari sorga kayak antum ini, akhirnya jadi pengantin. Antum kira masuk surga instan kan begitu? Masuk web Khawarij, keluar jadi teroris. Daftarlah kan gitu. Akhirnya terbayang-bayang, kapan saya kawin dengan bidadari? Yang ada bidadari neraka antum dapat. Ya. Enggak begitu ikhwan. Hudasaul asnan. Makanya kita lihat para pelaku bom bunuh diri di negeri kita ini ataupun di negeri-negeri luar, itu rata-rata anak-anak muda, tidak ada orang tua. Rata-rata masih muda-muda belia. Ya mungkin tua-tua dikit di bawah 40 tahun lah. Muda-muda. Nggak ada ceritanya 90 tahun bom bunuh diri itu. Larinya aja udah kencang. Mau lari nggak bisa, meledak duluan. La ilaha. Khotofidin muliakan Allah. Makanya Rasul mengatakan hudasaul asnan, muda-muda orangnya kata Rasul. Tetapi apa? Sufahaul ahlam,
jahil, tidak tahu agama, kurang iman. Makanya mereka disifati itu apa? Mereka membaca Al-Quran tidak sampai di tenggorokan, artinya tidak ada iman di antara mereka. Imannya enggak masuk. Makanya ketika Abdullah bin Abbas mendebat orang Khawarij, ternyata tidak ada sahabat satu pun di antara mereka. Kalau seandainya ada sahabat, tentu mereka tidak akan seperti itu pemikirannya. Ma'asyiral muslimin, ini di antara kisah sejarah singkat, sebenarnya panjang sejarahnya. Sampai nulis 2 gini loh saya. Tapi saya sampaikan sebentar saja. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Banyak tokoh-tokoh di sini saya sebutkan satu-satu berdirinya, tanggalnya, cuman waktunya juga yang tidak mungkin, jadi saya potong-potong saja sejarahnya. Karena banyak pertanyaan juga di sini. Taib, sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab dulu. Bismillah, alhamdulillah. Ustadz, apa hukumnya demo? Demo. Dan satu lagi Ustadz, ya, gimana untuk ikhwan dan akhwat yang sering chat berduaan? Lah, kok lain pertanyaannya? Satu demo, satu pacaran. Taib. Masalah demo, demo itu dilihat ikhwan. Maksudnya apa demo itu? Karena saya pernah bertanya ke salah satu masyayikh tentang rincian demo secara ringkas. Demo itu terbagi 4. Demo itu terbagi 4. 1, antum keluar, pamannya ke istana presiden di Jakarta sana, dengan tujuan memang mau menjatuhkan pemerintah. Antum tidak setuju dengan pemerintah yang sekarang, macam-macam antum cerita, ya, sehingga antum tidak setuju bahwa masa kemudian antum demo di Bundaran HI atau di Istiqlal atau di mana gitu kan, niatnya satu, untuk merobohkan pemerintah yang sah. Walaupun tidak ada anarkis di situ, tetap tidak boleh. Nggak boleh, karena itu ciri-ciri Khawarij. Rasul mengatakan as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habashi. Wajib kalian dengar dan taat walaupun pemimpin kalian itu seorang budak Habasyah. Namanya budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa Rasul mengibaratkan dengan budak? Maksudnya kalau budak ini banyak, kemudian melakukan pemberontakan dan kudeta, kemudian menang, akhirnya mereka yang jadi presiden, orang yang merdeka jadi rakyatnya, maka orang merdeka tetap harus taat sama budak itu. Itu maksudnya. Kita harus taat, tidak boleh memberontak. Karena kebanyakan orang yang memberontak kepada pemerintah berakhir dengan tetesan darah kaum muslimin. Tidak ada yang selamat. Antum tidak punya senjata, paling tinggi pisau dapur, mau melawan tank baja. Kira-kira menang siapa itu? Ke Jakarta bawa pisau. Nah, sana udah tank-tank semuanya. Sebentar aja mau ngabisin antum. Ya. Nggak boleh. Madorotnya lebih besar daripada manfaat. Walaupun pemerintah kafir, anggaplah pemerintah kafir. Kalau antum kemudian harus bunuh diri di situ, nggak ada kekuatan kok. Datang berani nantang-nantang, bunuh diri namanya. Apalagi itu pemerintah muslim. Satu. Yang kedua, demo dalam rangka sama. Niatnya mau memberontak kepada pemerintah, mau menjatuhkan pemerintah. Kemudian ditambah-tambah melakukan anarkis. Orang yang demo 3 orang, macetnya 3 kilo, bakar ban. Anarkis, kadang-kadang ngerusak sana, ngerusak sini kan. Nggak boleh. Ini sudah demonya salah karena ingin menumpangkan pemerintah, anarkis lagi, tak kuadrat dosanya antum. 2, 3, antum demo hanya ingin menyampaikan nasihat. Nasihat, datang para ulama, datang para talabatul ilmi untuk menasihati pemerintah. Nasihat yang baik supaya sadar pemerintah itu. Kalau nasihat nggak apa-apa, karena Rasul mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal jihad, afdalul jihad, seafdal jihad adalah nasihat kepada pemimpin yang zalim. Kenapa dikatakan afdal jihad? Karena kalau antum menasihati pemimpin itu beda kalau antum menasihati anak.
Antum nasihati ustaz jangan begini-begini, ya syukran akhi. Coba antum nasihati presiden. Hah? Besok antum masuk sel. Ya kan? Jadi memang lain madaratnya. Makanya seafdal-afdal jihad nasihat itu. Karena apa? Nampak tuh madaratnya kan. Tapi kalau antum datang menasihati kemudian membuat anarkis, yang nasihatnya boleh, anarkisnya tak boleh. Ya. Nah, jadi itu rinciannya seperti itu. Ustadz, gimana demo di PT? Apa sama juga dengan lain? Oh, di PT kalau memang hak antum itu dizolimi, gitu kan? Mengambil hak nggak apa-apa, tapi jangan anarkis. Nah, biasa anarkis kalau di PT ya. Satu lagi, gimana untuk ikhwan dan akhwat yang sering chat berduaan? Ya nggak apa-apa kalau suami istri. Kalau bukan suami istri janganlah ya. Baik. Apa perbedaan Khawarij dan Syiah? Ya namanya ada beda. Khawarij, Syiah, beda lah. Ya. Kalau nama beda, beda istilah. Khawarij tadi sudah saya jelaskan. Syiah ini justru para pendukung Ali. Berawal mereka berlebihan, ekstrim, dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, datang kepada Ali, mengatakan antal ilah, kamu Tuhan Ali katanya. Oh, hebat kali. Ya, Ali dikatakan Tuhan sama Sabaiyah, Abdullah bin Sabah. Marah Ali. Ali menganggap mereka murtad karena telah menuhankan selain Allah. Maka Ali menyiapkan satu parit berisi api, tangkap orang-orang murtad itu yang menuhankan saya, bakar mereka. Dibakar semuanya. Yang sisanya tidak tobat. Kenapa? Makin yakin Ali Tuhan. Kenapa demikian? Karena Rasul bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab manusia dengan api kecuali Rabb, pemilik api. Tuh tengok. Makin yakin kan? Oh, makin yakin Ali Tuhan. Makin sesat dia. Ditumpas sama Ali. Kemudian lahirlah dari kelompok Sabah ini Syiah ini. Sampai hari ini. Wallahu a'lam. Khawarij itu kan menegakkan sunnah Rasul, tapi kok bisa jadi sesat gitu ya Ustadz? Gimana kita bisa terhindar dari kaum Khawarij? Mereka itu gulu, ekstrim dalam menjalankan sunnah. Salah satu cirinya yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, mereka itu musyammirus thawb. Jadi pakaian itu di atas betis. Mereka tidak isbal, pamannya ini betis, ya segini tengah-tengahnya. Mereka di atasnya lagi hampir ke lutut. Konon ingin sunnah sekali. Di atas mata kaki dia angkat sampai atas, sampai mendekati lutut. Padahal Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan apa? Tidak mengapa kalau kamu tidak bisa setengah, di bawahnya lagi. Kalau tidak sanggup, di bawahnya lagi, tapi jangan sampai menempel di mata kaki. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga. Maka dari sini menunjukkan ciri Khawarij itu apa? Ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan, melampau dalam agama. Mereka menjalankan sunnah itu melampau, gitu maksudnya. Iya sunnah juga tapi melampau. Makanya Rasul mengatakan apa ketika menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mencarikan kerikil kecil untuk melempar jumroh. Diambilkan kerikil kecil sama Abdullah bin Abbas, 7 butir. Kemudian diambil sama Rasul, dikasih tahu sahabatnya. Kata Rasul, mithla hadhihi tarmun. Seperti ini kerikil yang kalian lempar. Dikasih tahu sama Nabi. Ya. Artinya apa? Jangan lebih besar dari ini. Coba, zaman sekarang macam-macam yang dilempar. Sendal dilempar, payung dilempar, macam-macam coba. Kerikil kok jadi sendal pula. Ya. Jadi itu hulu, mereka terlalu hulu. Apakah Mujahid, Islamic State atau ISIS mungkin itu Khawarij? Apa penegakan Islam secara kafah itu Khawarij? Tidak. Kita katakan ciri-ciri. Kita tidak mengingkari orang yang ingin menegakkan khilafah. Kita senang. Kita senang kalau ada orang yang menegakkan khilafah. Tapi khilafah yang seperti apa?
Kalau yang dimaksud khilafah itu menegakkan hukum syariat yang 3 lembar dalam fikih, itu maksudnya hukum hudud, kecil sekali. Ya. Tapi kalau yang dimaksud menegakkan syariat Islam itu kafah, ya betul kafah, bukan hanya sebatas hukum hudud loh ya, maksudnya secara keseluruhan. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, termasuk juga keamanan, tidak menumpahkan darah kaum muslimin, semua syariat Islam itu mantap. Tapi apa bisa di negeri kita seperti ini? Sementara akidah umat di negeri kita masih keropos syirik di mana-mana, penyimpangan sunnah di mana-mana, orang maksiat di mana-mana. Mungkin enggak kita tegakkan syariat Islam itu? Ya. Coba. Makanya Nabi SAW selama 10 tahun di kota Mekah tidak pernah meneriakkan khilafah kecuali la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Itu saja. Setelah akidah kaum muslimin kuat, datang ke kota Madinah, ditempa akidahnya dengan baik, muncullah akhirnya khilafah sendiri. Karena sudah kuat di bawah itu. Ya. Baru kemudian kuat ke atas. Ini kuat di atas, keropos di bawah. Contohnya Mesir. Ketika para ikhwan muslimin di sana berhasil kan mendapatkan pemilu di Mesir kan, naik presidennya, dikudeta. Terlalu terburu-buru kan, belum siap, Mesirnya belum siap, mana kita gitu kan. La ilaha. Jadi bukan kita mengingkari adanya khilafah. Khilafah itu kita senang. Tetapi mungkin gak di negeri kita ini kita tegakkan, sementara memang akidah kaum muslimin masih banyak kesyirikan di mana-mana. Maka tugas kita hari ini bagaimana meluruskan akidah kaum muslimin, mendakwahkan tauhid, memperbaiki akhlak mereka. Ini dulu aja. Kenapa sibuk-sibuk masalah khilafah dulu? Yang kecil-kecil saja belum. Akhirnya mereka mengatakan, itu kan yang kecil-kecil itu kulit katanya. Ini yang gede khilafah katanya. Sebab kalau sudah ini dari atas sudah ini, nanti ke bawahnya senang. Kata siapa? Nabi SAW ketika datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta, datang ingin masuk Islam. Rasul masih berdakwah di pembesar Quraisy, tidak peduli kepada Abdullah bin Umi Maktum. Alasannya apa? Ini kalau pembesarnya kena, ke bawahnya kena katanya. Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur salah yang seperti itu. Ini yang jelas-jelas nih Abdullah bin Maktum mau masuk Islam. Kenapa kemudian ngurus yang gak jelas? Gitu. Yang jelas dulu, dakwah dulu tengah kaum muslimin, luruskan dulu akidah, luruskan dulu ibadah, ajak manusia kepada agama yang benar dulu. Baru sudah kuat, sudah ini, nanti dengan sendirinya itu akan tegak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah Khawarij itu kelompok atau suatu ideologi? Ideologi yang mengelompok. Dua-duanya. Karena terorisme itu kan sebuah organisasi yang melembaga. Itu bukan hanya Indonesia, ikhwan. Ini tingkat internasional. Jaringannya di mana-mana. Dan mereka cenderung seperti itu, menyendiri. Mereka hanya untuk mencari korban-korban anak-anak muda itu. Kemudian dicekoki ayat-ayat jihad, dicekoki bidadari, tertarik, kasih bom. Bahaya, ikhwan. Ya kan? Wallahu a'lam. Adapun masalah ISIS tadi kembali, para ulama sudah membicarakan masalah ini. Dan mereka sangat memperingatkan dari masalah ISIS ini, karena banyak juga akhirnya yang dulu bergabung dengan ISIS pada melepas diri dari ISIS. Dan mereka menganggap ini tidak benar. Banyak hukum-hukum yang kemudian mereka lakukan di luar daripada hukum Allah. Itu persaksian orang-orang yang keluar. Dan itu berserakan di YouTube itu, antum bisa lihat. Tanya Mbah Google. Taib ikhwan, ini saja. Taib, saya kira ini dulu yang bisa sampaikan dan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.